Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya semua? Luar biasa, yes, yes, yes. Bapak absen ya tadi, yang tidak datang sekali Samudra. Ganja, Anaya, juga. Iya, dengan satu orang ya yang tidak hadir. Hari ini kita belajar pertemuan tatap muka, ya. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Bapak lihat sudah semua pakai masker. Apa itu protokol kesehatan? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jaraknya. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Kita masuk pelajaran sekarang. Sebelum masuk pembelajaran minggu lalu, siapa yang masih ingat? Iya kan, Raya? Tentang Malin Kundang, cerita mengenai cerita fiksi. Kita masuk materi sekarang, ya. Daerah tempat tinggalku, tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak semua dapat menganalisis keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak dapat mengambilkan perilaku cara menyikapi perbedaan karakteristik individu di sekolah dengan benar. Yang ketiga, anak-anak Bapak dapat menelaah tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Yang kelima, anak-anak Bapak dapat menentukan hasil tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi ke dalam tulisan dengan benar. Kita sebelum belajar kita berdoa ya nak ya, biar kita diberkahi belajar kita. Oke, siapa yang mau menyiapkan berdoanya? Yuk, siapkan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun itu, kita utamakan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita masuk materi yang kita mau pelajari sekarang, yaitu keberagaman karakteristik di sekolah. Yang kedua, teks fiksi. Ya, biar lebih semangat, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa Nana? Bisa. Iya, sama-sama kita nyanyikan ya. Buat diri semua, sama-sama kita nyanyikan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak Bapak semua dulu. Sesuai dengan materi tadi, kita belajar mengenai keberagaman. Siapa yang tahu tentang keberagaman? Apa itu keberagaman? Yuk, Praha. Iya, terima kasih Taha, bagus sekali. Siapa yang tahu macam-macam keberagaman? Ayo, Kanaya. Iya. Terima kasih, bagus sekali Kanaya ya. Kita di kelas ini aja mempunyai keberagaman. Keberagaman apa saja yang terdapat dalam kelas ini? Fisik.
depan. Ada gambar yang kalian lihat tentang keberagaman. Keberagaman apa kira-kira yang di depan itu? Fisik. Ya. Gimana sih keberagaman fisik mereka? Apa saja yang kalian lihat? Ada yang hitam, terus ada yang putih. Iya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Itulah keberagaman. Ada juga keberagaman suku, ya kan? Nah, ada yang suku Jawa, suku Mandailing, suku Batak, Toba, ya kan? Suku Batak Simalungun. Itulah dia keberagaman. Semuanya itu tetap harus kita jaga. Jangan saling apa? Jangan saling mengejek. Jangan saling apa lagi? Saling tolong menolong. Ya. Ini lagi gambar ini. Keberagaman apa kalian lihat? Keberagaman fisik. Keberagaman apa yang lagi kalian lihat? Suku. Nah ini keberagaman apa yang kalian lihat? Keberagaman agama. Ada berapa agama yang diakui? 6. Apa saja? Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, keberagaman agama. Itulah dia mengenai keberagaman. Kemudian kita masuk cerita fiksi Timur Emas. Udah dibaca di rumah? Udah. Ayo, Kanaya coba maju ke depan, baca Timur Emas. Yang lain dengarkan. Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Maksud. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Iya, sambung. Taha, ayo. Pada suatu malam, Horokan tidak membuat ibunya yang mabuk sedang mendatangi sebuah Terima kasih Taha. Itulah dia cerita singkat mengenai apa judulnya nak? Timur Emas. Ya. Di dalam cerita teks fiksi Timur Emas tadi ada nggak di situ tokohnya? Ada. Di dalam tokoh cerita itu siapa aja? Ada yang tahu? Iya, Raya. Protagonis adalah Timur Emas. Iya. Protagonis adalah raksasa. Iya. Protagonis adalah Maksud. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Raya. Jadi di dalam cerita itu ada 3 jenis tokoh, ya, tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis. Siapa yang tahu apa itu tokoh? Siapa yang tahu apa itu tokoh? Yuk. Sekarang Bapak mau bagikan tugasnya ya, KPD pertama. Kerjakan, isikan di sini ya tugas KPD-nya. Buat namanya masing-masing di atas. Tulis jawabanmu mengenai tugas KPD pertama, perbedaan karakteristik individu. Untuk mengerjakan tugas LKPD pertama, buat namanya ya, nama di atas kelas, kemudian isikan mengenai karakteristik individu tadi yang sudah kita bahas yang di atas. Bapak kasih waktu 5 menit, kerjakan ya. Sudah siap anak-anak? Siapa yang mau membacakan tugas LKPD 1? Ya, maju ke depan. Jania maju ke depan. Ya, silakan duduk. Terima kasih Azania. Tepuk tangan untuk Azania. Itu tadi tugas dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil
kerjanya dari LKPD 1. Kemudian sudah tadi siap semua kan? Anak-anak semua. Sekarang kita masuk ke LKPD yang kedua. Nanti dikumpul ya per kelompok ya, yang tugas LKPD 1 ya. Bapak bagikan tugas kelompok. Ini untuk diskusi ya. Tugas kelompok. Tugas kelompok nah ya. Tugas LKPD 2 diskusi nak ya. Nah ya, kerjakannya. Diskusikan sama temannya jawabannya. Terus. Sudah siap anak-anak Bapak semua? Tugas LKPD 2 siapa yang mau mempresentasikannya? Yuk, maju Raya. Deskripsikan sifat-sifat semua tokoh yang terdapat dalam teks yang berjudul Timun Mas. Tokoh protagonis yaitu Timun Mas. Timun Mas yang memiliki sifat berani. Tokoh antagonis yaitu raksasa, garang, serakah, menolong, mengharapkan imbalan. Tokoh tritagonis yaitu Mbok Surimi memiliki sifat sabar dan penyayang. Ya, terima kasih kepada Raya. Tepuk tangan buat Raya dan kelompok 2. Sangat bagus jawabannya ya. Tugas pribadinya di LKPD 1 juga sudah dikerjakan. Masing-masing kelompok silakan kumpul tugasnya. Biar Bapak nanti masukkan nilainya. Terima kasih anak Bapak ya. Kerjakan dan setelah dikumpul maka berakhirlah pembelajaran kita. Sekarang Bapak akan merangkumkan pembelajaran kita mengenai keberagaman karakteristik individu merupakan perbedaan ciri khusus yang dimiliki setiap individu. Kemudian di dalam cerita teks fiksi tadi ya ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Pesan pembelajaran kita hari ini, saling menghargai keberagaman baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita mau berusaha. Ya itulah tadi pesan moralnya untuk pelajaran minggu depan ya di tema 8 subtema 2 pembelajaran 4. Tadi anak-anak Bapak sudah sangat aktif. Nanti Bapak kasih reward atau hadiah kepada anak-anak Bapak yang aktif masing-masing kelompok. Dari kelompok 2, tepuk tangan kelompok 2. Ya, ya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan tema 8 subtema 2 pembelajaran 8 jenis kegiatan ekonomi ya. Jenis kegiatan ekonomi terbagi 3, produksi, distribusi, konsumsi. Kemudian minggu depannya kita juga belajar mengenai cerita fiksi. Apa yang kita pelajari cerita fiksinya? Kota Tangerang. Nggak pernah ke sana? Nanti Bapak ajak anak-anak Bapak ya naik pesawat ke Kota Tangerang. Oke, terima kasih. Bapak akhiri doa ya. Siapa yang belum doa? Ayo. Sudah berakhir pembelajarannya. Nanti anak
ya. Nanti dikerjakan di sini, dibuat namanya ya. Minggu depan dikumpul, ya. Masukkan ke dalam tas, pulang.